Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin banyak banget di kolom komentar tuh nungguin episode ini, pengen gantian nge-share ke suaminya. Biar pada belajar juga hak-hak semua, iya haknya istri gitu. Mereka nungguin kapan Ustaz untuk tayang lagi yang berikutnya nih. Insyaallah. Antum gimana? Udah menjalankan semua kewajiban antum belum? Nah itu dia, makanya jadi kemarin kan setelah Ustadz kasih tahu ini hak-hak suami gitu. Jadi kayaknya kita berdua ya tersadarkan gitu. Ini sebenarnya kewajiban udah terpenuhi belum sih gitu loh. Kalau anak pribadi sih kayak udah ya, ngasih nafkah udah, air batin udah, ngasih ilmu juga, ngajarin juga anak-anak juga udah kayaknya. Kan mungkin ada yang kelewat gitu atau kurang sempurna gitu loh. Kurang sempurna? Ya mungkin. Berarti kita butuh belajar lagi dong? Harus belajar lagi. Ya udah kita ajak teman-teman juga untuk belajar kali ya? Ya dan mungkin tepatnya kita lebih fokus ke kewajiban ya. Sekarang kan keterbalikannya nih, kita mau bahas hak istri gitu loh. Oke. Ini juga di rumah kan. Ibu juga senang nih pembahasan ini ya. Bu, disimak Bu, baik-baik Bu. Ini kita bela nih. Baik, gimana Ustaz? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakallah Ustaz. Hayakallah. Insyaallah. Atau gimana sehat hari ini? Alhamdulillah. Kayaknya Rama penasaran sama masalah hak istri nih. Antum duluan yang tanya Ustaz deh. Tinggal nimpalin. Jadi dari sekian banyak hak-hak istri Ustaz, kemarin kan kita udah bahas mengenai hak suami ya. Sekarang berarti hak istri yang kewajiban suami begitu ya. Betul. Nah ini dari sekian banyak hak Ustaz, itu yang paling pertama Ustaz. Yang paling pertama hak istri yang harus dipenuhi oleh suami Ustaz. Mungkin mulai dari situ dulu Ustaz. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi di episode sebelumnya pada saat kita bahas masalah kewajiban istri merupakan hak suami, sempat saya singgung bahwasanya ini hal terpenting yang harus diketahui dalam rumah tangga. Karena kita cukup fokus kepada kewajiban kita dan kita skala prioritaskan itu. Sehingga hak pasangan kita yang sudah Allah wajibkan terpenuhi. Dan kita juga tentu lepas dari hisab hari kiamat. Jadi pedoman ya Ustaz? Ya, nanti masalah ada tambahan-tambahan selain daripada poin-poin akan kita sebutkan, itu berarti ekstra. Ibaratnya kalau ibadah itu ada wajib, ada sunnah kan gitu. Ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Nah kita fokus kepada yang wajib dulu nih. Nah nanti kalau ada tambahan berarti dia ibaratnya ibadah atau sholat sunnah tadi. Itu dulu poin. Sehingga memang wajib bukan pilihan, setiap suami tahu tentang kewajiban dia merupakan hak istrinya, akan kita bahas sebentar lagi insyaAllah. Begitu juga seorang istri wajib mengetahui kewajiban dia merupakan hak suaminya. Sehingga kedua pasangan ini mereka fokus kepada kewajiban itu. Masya Allah. Dan jangan sampai dia bengkalikan, karena ini bisa masuk dalam kategori dosa. Bahkan sebagian ulama mengatakan membengkalikan kewajiban dalam rumah tangga pun adalah dosa besar. Jadi bukan hanya dosa biasa, tapi dosa besar. Oke, kita akan masuk misalnya di poin-poin masalah kewajiban suami yang merupakan hak istri. Yang pertama itu karena perempuan ini dominan perasaan, mereka lebih sensitif. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan kewajiban pertama adalah muasyarah bil ma'ruf. Artinya bermuamalah dengan cara yang santun. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 19, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan gaulilah mereka dengan cara yang baik. Gauli dengan cara yang baik ini sangat luas maknanya. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan dalam tafsir An-Nisa 19 ini, tutur kata yang santun, mata yang syahdu gitu kan, jemahan tangan yang ramah gitu kan, yang lembut. Kemudian mengerti perasaan gitu kan. Bisa mengerti keadaan, situasi dan keadaan. Jadi memang kita ini diperintah dalam agama ini bagaimana bisa lebih bijaksana sebagai laki-laki. Mungkin kita letih pada saat pulang kerja, tapi kita juga harus bisa melihat kondisi dan keadaan istri di rumah gitu kan. Jadi dari banyak sisi misalnya kalau kita datang ke rumah ternyata kita temukan rumah sudah bersih, wangi, dia pun sudah dandan cantik misalnya, maka ini kan isyarat ada panggilan biologis ya. Nah biasanya perempuan itu karena mereka pakai perasaan, mereka suka dibuat kejutan, mereka tidak mau membahasakan ayo dong gaulin aku ya. Bukan seperti, tapi mereka tuh memberikan sinyal-sinyal itu yang kita harus pahami. Kode-kode Zat. Ya berarti dengan itu kode rahasia. Saya selalu memberikan gambaran kepada setiap suami, kalau sudah lihat keadaan ini maka yang pertama tidak usah pikir dulu masalah makanan dan minuman, tapi bagaimana dia bersihkan dirinya, kemudian dia menggauli istrinya. Nah, saking pentingnya poin ini sampai Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu berbuka puasa di saat azan maghrib
baik itu puasa wajib atau puasa sunnah dengan kurma dan air putih, kemudian beliau sholat maghrib, pulang langsung biologis dengan istrinya. Masya Allah. Karena bagi beliau jedah waktu puasa dari subuh sampai maghrib itu cukup lama untuk tidak berinteraksi sama istri kan, terutama berhubungan dengan masalah kemesraan dan hal-hal biologis ini. Maka poin ini memang penting sekali. Kemarin kita sempat singgung di episode sebelumnya, dari semua interaksi itu yang paling pengaruhnya besar sekali adalah biologis. 50%. Ya, 50%. Kalau dia baik maka akan baik yang lainnya. Kalau dia buruk maka akan mengganggu yang lainnya. Nah, ini penting sekali untuk digarisbawahi. Makanya ulama memberikan definisi nikah itu adalah al-wata'. Wata' itu maksudnya biologis. Oh, Nikah sendiri itu definisinya adalah biologis. Dan kata Nabi SAW, "Man tazawwaja faqad damina nisfa dina." Siapa yang telah menikah maka dia telah menyelamatkan setengah agamanya. Bahasa menikah sini maksudnya adalah biologisnya telah terjamin. Maka dia tinggal bertakwa kepada Allah, falatakillah fi nisfil baqi, bertakwa kepada Allah di setengah yang tersisa. Jadi memang pengaruhnya besar sekali. setengah agama terselamatkan Ustaz dari pernikahan. Ya. Oh, maksudnya apa Ustaz itu? Dengan orang menikah, berarti kan dia sudah aman dari sisi gangguan lawan jenisnya. Yang paling merusak jiwa dan sikap juga ibadah seseorang itu lawan jenisnya kan. Oke. Sekarang yang paling mudah untuk menjauhkan seorang laki-laki dari agama, wanita yang tidak halal bagi dia. Begitu juga wanita yang paling cepat menjauhkan dia dari Allah, dari ibadah, dari keimanan adalah laki-laki yang bukan halal bagi dia. Dan ini memang dibutuhkan karena kita Allah berikan syahwat. Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, "Zuina linnasi hubbus syahwati minan nisa." Allah menghiasi dalam jiwa laki-laki itu ada dua hal, hub, rasa suka, dan syahwat, syahwat. Jadi ini yang memicu kita mau memegang, mencium, ngobrol biologis. Karena kalau tidak seperti itu kan tidak akan ada populasi manusia. Iya. Laki-laki harus menumpahkan spermanya yang itu melalui proses klimaks kan gitu. Ini harus butuh ada satu dorongan, itulah syahwat. Kalau dilampiaskan pada yang halal maka aman-aman saja. Dan itu yang disarankan gitu. Oleh karena itu orang kalau agama berarti dia sudah punya tempat pelampiasan yang halal. Jadi setengah agamanya sudah aman. Karena yang merusak agama itu adalah interaksi dengan lawan jenis yang tidak halal. Iya, setuju banget sih. Nah, Kayak itu. gitu. Jadi dia sudah punya pelampiasan. Jadi orang mungkin masih bisa bersabar di saat dia tidak makan atau dia tidak minum. Ya. Artinya memang tetap butuh dipenuhi. Tetapi ini masih bisa kita toleransi. Misalnya air putih tidak ada, kita minum teh kalau haus ya. Kita minum kopi, kita minum jus. Mungkin masih ada solusinya. Makan juga mungkin kita berharap bisa makan nasi sama ayam misalnya, tapi tidak ada. Ya udah sama tempe, sama sambal masih oke. Tapi kalau biologis ini nggak bisa. Biologis nggak ada solusi kecuali memang meletakkan kemaluan di kemaluan itu. Dan kita hanya boleh pada yang halal. Nah, oleh karena itu dengan cara tadi itu, dengan cara menikah atau setelah menikah biologisnya sehat, selalu dia bangun interaksi biologis yang baik, maka secara otomatis selamat setengah agamanya. Masya Allah. Berarti dan interaksi biologis ini yang sehat ini dimulai dari tadi Ustaz ya, yang hak perempuan yang pertama tadi ya. Iya. Maksudnya dengan santun, Yang ma'ruf. lemah lembut. Ternyata harus lembut juga ya Ustaz kita sebagai laki-laki. Oh iya, iya, disitulah di situ kebijaksanaan kita. Walaupun kayak gini badannya Ustaz, harus lembut. Di rumah lembut. Oh, antum lembut ya? Oke. Menciut. Masya Allah. Tapi memang itu perintah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan tentang surah Nisa ayat 19 itu asyiruna bil ma'ruf, gauli mereka dengan cara baik. Itu beliau mengatakan adalah santun dalam biologis. Santun dalam biologis gimana Ustaz maksudnya? Ya, jadi maksudnya perempuan itu dengan perasaan. Kalau ana sama antum janjian sebagai laki-laki nih, beneran telat, misalnya kita janjian jam 3, tapi saya telat datangnya atau ana datangnya jam 3.30 misalnya. Iya. Sebagai laki-laki karena kita dominan akal kan masalah solusi. Tinggal anda sebahasakan ke antum, Afwan tadi Imran anak telat kena macet. Antum karena akal, dominan akal. Oh iya macet. Maka Ajar. udah masalah solusi. Oh macet ya udah, ayo kita jalan sekarang, clear. Kalau perempuan tidak bisa begitu. Antum janjian sama istri, karena dia dominan perasaan, kita telat nih jam 3, kita datang jam 3.30. Dia sudah dandan, udah rapi, udah nunggu. Bete Terus pasti antum Ustaz. datang, sorry tadi macet, ayo kita jalan sekarang. Nah dia nggak mau. Bete banget Ya. itu. Jadi poinnya adalah di sini memang kita harus merayu kan gitu. Iya benar. Mungkin duduk, kemudian Benar. pegang tangannya, terus kita minta maaf gitu kan. Kita insya Allah tidak ulangi lagi, doakan ya. Tatap supaya- matanya gitu ya Ustaz. Nah, iya. Wah, sampai lulu hatinya tuh. Sering mati kayak gitu pasti kan?
Mana ya? Dan itu harus pinter-pinter dilatih. Ya, memang. Jadi seorang suami itu harus menjadi perayu ulung. Wah itu. Ya, tapi pada tempat yang benar. Karena memang istrinya tempat dia merayu. Dia merayunya, dia memanjakannya, segala macam memang begitu. Dan semua tutur kata apapun yang dibutuhkan untuk rayuan, misalnya, ya memang dituangkan ke istrinya. Sebagaimana juga istri begitu sama suaminya. Itu fitrah ya, udah alami ya pasti ya. Ya, karena syaitan seringkali mengendorkan di poin ini. Sehingga ada celah di mana nanti kalau kita interaksi dengan lawan jenis selain pasangan halal, nah kita terpengaruh. Misalnya, kita jarang sekali mengucapkan sayang atau cinta sama istri misalnya, atau rindu, contoh. Nah kemudian dia mendapatkan laki-laki naudzubillah hidung belang yang mengucapkan itu pada dia. Terbelihlah dia. Itu yang banyak merusak rumah tangga kan. Nah begitu juga laki-laki. Sekarang kalau istrinya tidak lembut, istrinya kasar, apa kira-kira yang dijual oleh perempuan pelacur di luar sana? Padahal mungkin perempuan ini buruk sekali akhlaknya, tapi karena profesinya, maka dia senyum, dia ramah, dia wangi, dia manja. Terbelilah si laki-laki ini. Nah harusnya poin ini difahami. Ini semua masuk dalam makna wa ashiruhunna bil ma'ruf. Itu harus diusahakan ya Ustaz. Karena emang banyak juga sih orang-orang tuh laki-laki yang gak romantis Ustaz. Orangnya tuh kayak canggung untuk mengucapkan kata cinta gitu kan. Jarang tuh orang yang bisa mengekspresikan cintanya. Ya, pernah kita adakan daurah keluarga. Mungkin ada, seingat saya kalau tidak salah itu sekitar 300 keluarga ikut waktu itu. Terus salah satu pelatihannya, karena di dalam daurah itu, pesantren kilat itu kita ada manajemen rumah tangga Islami 1 sampai manajemen rumah tangga Islami 10. Manajemen rumah tangga Islami 1 itu isinya adalah definisi pernikahan, tujuan pernikahan, gitu kan. Kemudian tata cara ta'aruf Islami, kemudian tata cara pernikahan Islami, kemudian masuk ke hak dan kewajiban suami istri. Nah, manajemen rumah tangga Islami 2 itu sudah masuk kepada lebih perdalam lagi hak dan kewajiban suami istri, ditekankan lagi di situ, kemudian hak orang tua kita sebagai anak dan hak anak dari orang tua. Nah, manajemen rumah tangga Islami 3 sampai 10 itu adalah 30 kiat mempertahankan rumah tangga. 30. Ya. Nah itu setiap satu kali daurah itu bisa 4 atau 5 kiat yang kita bahas. Itu sampai nanti tuntas. Nah, di antara poin yang dibahas itu adalah tuangkan dan luapkan semua cinta dan kasih sayang pada pasangan halal. Nah itu ternyata waktu itu saya minta ke panitia hotel karena bintang 5 waktu itu di Bogor. Coba saya minta auditoriumnya yang besar, suara ruangan yang besar, kemudian disiapkan meja dengan ada 1 jus dengan 2 sedotannya. Terus kemudian di depan meja itu si suami ada kertas kecil, di situ yang dia harus ungkapin. Masya Allah. Di depan istri pun ada kertas yang dia harus baca. Dan itu ada syaratnya. Si suami harus pegang tangan istrinya, tatap bola matanya, kemudian dia ungkapin. Kalau yang sudah lama menikah, ya, misalnya dia mengatakan terima kasih atau jazakillahu khair selama ini sudah memilih saya sebagai suami misalnya. Masya Allah. Ya, sambil ungkapin kalau misalnya selama ini saya sebagai suami ada hal-hal yang kurang, yang salah, harap dimaklumi dan ingatkan lagi kembali supaya saya coba sempurnakan. Indah banget ya. Itu ada yang nangis nggak Ustaz? Tidak tahu, tapi waktu itu di meja itu mereka lakukan itu dan si istri pun membaca. Dia pun sama mengucapkan terima kasih selama ini sudah pilih saya sebagai istri dari sekian banyak wanita. Dan memilih saya menjadikan saya sebagai ibu anak-anak gitu kan. Jadi kalau selama ini mungkin ada interaksi yang kurang baik, kurang sempurna, tolong saya dimaafkan dan saya dibantu. Nah, yang unik adalah pada saat kita buat seperti itu, 90% dari peserta belum pernah melakukannya. Masya Allah. Belum pernah melakukannya. Bahkan bisa sampai 95%. Mereka ungkapin itu. Ustadz kayaknya risih gitu kalau mau pegang tangan istri, terus kaku, lihat matanya, terus ngobrol gitu kan, sayang. Jadi saya masih belum bisa menangkap bagaimana seorang suami atau seorang istri berbicara dengan pasangannya sambil dia lihat tembok. Padahal pasangannya di sebelah lagi ngobrol sama dia kan gitu. Kenapa nggak dilihat alisnya, matanya, dinikmatin hidungnya, bibirnya, memang sudah halal. Nah tatapan itu kan mengundang rasa suka, mengingatkan kembali, oh dulu saya suka lihat matanya nih, saya suka lihat hidungnya, saya suka lihat bibirnya, itu akan menarik kembali kan kita dengan cara interaksi, kontak mata, bahasa tubuh itu kan penting sekali. Dan itu sudah dirincikan dalam agama kita, bukan tidak dirincikan. Berarti harus belajar romantis tuh.
Iya Ya. kan? Ya. Harus belajar romantis teman-teman. Jangan cuman diem-diem gitu aja ya nggak sih? Diusahakan. Enggak romantis itu bukannya karakter, ya. Itu harus bisa belajar tuh kayak gitu tuh. Nah, cuma ada poin penting. Kebanyakan umat Islam mereka berpikir hal-hal seperti ini tabu, gak ada dibahas dalam Islam. Sehingga mereka selalu berbicara seakan-akan kalau romantis itu adalah film barat, orang barat, orang non-muslim. Padahal itu keliru. Rujukannya ke sana ya Ustaz jadinya ya. Padahal keliru. Nabi Muhammad SAW sudah membahasakan akmalu mu'minina imanan ahsanum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling sempurna akhlaknya. Ini dulu garis bawahi. Berarti kita harus santun, ramah, dermawan, pemaaf. Itu semua orang yang paling sempurna imannya. Kemudian kata Nabi SAW, wa akmalu mu'mininan akmalu mu'minan iman ahsanum khuluqa wa khiyarukum li ahli. Dan orang yang paling baik penilaiannya dari sisi akhlaknya yang merupakan kesempurnaan iman tadi, itu adalah yang paling baik pada istrinya. Masya Allah. Kalau di situ, jadi iman paling sempurna yang paling baik akhlaknya. Dan tolak ukur akhlak yang baik adalah bermuamalah dan santun baik pada istrinya. Lalu Nabi bilang, wa ana khiyarukum li ahli. Dan saya adalah orang yang paling santun dan paling baik pada istrinya. Wah, kita butuh bikin ini Ustaz, kajian romantisnya Rasulullah kali Ustaz. Biar jadi panduannya teman-teman nih. Jangan ke barat-barat terus. Jadi patokan baiknya seorang suami itu di rumah ya Ustaz ya? Iya. Bukan di luar. Jadi kalau mau tahu laki-laki itu baik atau tidak, dia itu berwibawa atau tidak, bukan dinilai dari penampilan dia di luar rumah, tapi tanya orang tetangga bantal dia, istrinya. Makanya para sahabat tanya, mereka lihat Nabi SAW di luar tampan, rapi, berwibawa, pemberani, dermawan. Tapi mereka penasaran, mereka datang ke rumah Nabi SAW lalu tanya kepada Ummu Mukminin Aisyah, ya, kaifa kana khuluqun Nabi SAW? Bagaimana akhlaknya Nabi? Di luar kami udah tahu nih, dalam rumah gimana? Ini patokannya di sini nih. Maka Aisyah saking sulitnya menggambarkan bagaimana baiknya Nabi, Aisyah cuma mengatakan kana khuluqul Quran. Akhlaknya Nabi itu Al-Quran, seperti Al-Quran yang sedang berjalan di muka bumi. Merinding insyaallah, dengerin insyaallah. Jadi tidak ada celah di mana istrinya menilai negatif. Karena memang dia meletakkan posisi dia sebagai orang yang hadir dalam kehidupan sang istri tadi dengan muamalah-muamalah yang baik. Muamalah-muamalah yang baik. Nah, poin yang tidak kalah penting di sini, apakah muamalah yang baik itu memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya saya nggak boleh marah sebagai suami? Bukan. Kita harus justru bijaksana. Di saat istri itu berbuat baik satu, kita balas dengan 10 kebaikan. Di saat istri itu ramah, kita balas dengan 10 ramah, gitu kan? Di saat dia apa sajalah dia melayani maksimal, kita membalas dengan juga pemberian yang maksimal. Nah, seperti itu. Tapi bukan berarti di sini kalau dia berbuat salah lalu karena kita cintanya sama istri, oh kan kita disuruh akhlaknya baik, udah kita nggak usah tegur deh sebagai bentuk cinta. Ini keliru. Makanya Nabi SAW menghardik the youth. The youth adalah laki-laki yang tidak mengingatkan kesalahan istrinya. Istrinya tidak berhijab, istrinya tidak sholat, istrinya tidak menjaga jarak dengan lawan jenis, terlalu supel gitu kan. Sehingga akhirnya sangat terbuka orang komunikasi lawan jenis dengan dia via WA, via telepon. Nah, ini the youth, tidak boleh sang suami membiarkan itu. Dia harus di sini marah, tapi marah karena sikap dan perbuatan yang keliru. Seandainya itu udah jadi karakternya si istri, Ustaz, kita cuma bisa bersabar aja, itu boleh atau harus tegur juga? Jangan, harus ditegur. Dan harus ditegur. Ini tanggung jawab kita juga, Ustaz. Iya, makanya itu masuk dalam bab nusyud yang kita singgung pada episode sebelumnya. Dalam Al-Quran kan Allah mengatakan wallati takhafuna nusyudahun, dan para wanita yang kalian khawatirkan nusyudnya, pembangkangan. Misalnya tidak menjalankan kewajiban atau melanggar hukum agama, diingatkan gitu kan. Allah mengatakan fa'iduhun, ingatkan mereka. Gak boleh loh, ini haram dalam agama. Diingatkan, Ustaz. Kalau mereka tidak mau, wahjuruhunna fil madaji, boikot mereka di ranjang. Jadi nggak digaulin. Nah, ini di poin ini juga penting ini. Jadi kalau laki-laki, kita sebagai laki-laki misalnya, istri lagi nggak mood, tidak mau memenuhi biologis kita sebagai laki-laki kena pakai dominan akal tadi. Oh, dia lagi capek, udahlah, nah, selesai, solusi kan. Kalau perempuan tidak, mereka kalau diboikot, tidak digauli, itu tersentuh sekali perasaannya. Bagi mereka itu sebuah pukulan tanda kutip yang sangat keras, sehingga Allah menyuruh menjadikan itu sebagai metode untuk mengubah dia. Jadi walaupun dia sudah seranjang sama kita nggak gaulin. Nah, gitu. Kemudian kata Allah SWT, kalau tidak berubah, walu wadribuhun, pukul mereka. Nah, pukulan tapi ini harus gairu mubarrah, yang tidak melukai. Sudah kita jelaskan sebelumnya dengan kayu siwak atau jari telunjuk gitu kan. Lalu Allah bilang fa in ata'nakum fala tabu alaihinna sabila. Kalau mereka sudah patuh pada kalian, jangan kalian cari-cari kesalahannya. Jadi kita harus bijaksana nih meletakkan kapan
Kalau istri kita soleha, baik, nggak usah dicari-cari permasalahan dengan dia. Malah balas kebaikan dia dengan 10 kali lipat. Kalau perlu 100 kali lipat, nggak masalah. Masya Allah. Tapi kapan dia berbuat salah tidak ditegur. Nabi SAW marah pada para ummahatil mu'minin dengan baiknya akhlak beliau. Beliau juga seorang Nabi. Satu waktu pernah Ummul Mukminin Hafsah dan Aisyah radhiyallahu anhuma sepakat untuk mengajak istri lain supaya minta dinaikkan nafkah. Maka semuanya sepakat, 99 istri Nabi itu mereka minta naik nafkah. Nabi SAW, Demo ini, Ustaz. ya tanda kutip ya. Tapi di sini Nabi SAW kan bukan seperti kita. Beliau memang apapun dalam hidupnya kan diatur dengan wahyu, dari wahyu kan. Berarti ini keputusan dari Allah untuk pemberian nafkah tersebut. Maka Nabi SAW sempat marah kepada para ummahatul mukminin. Kenapa seperti ini poinnya? Dan beliau menghajar, memboikot istri-istri beliau itu selama sebulan. Sebulan, Ustaz? Ya, sebulan Nabi SAW tidak menggauli mereka. Dan Nabi bersumpah atas sama Allah tidak akan menggauli mereka. Sehingga Nabi SAW betul-betul menyiapkan satu tempat buat beliau dan beliau tinggal sebulan di situ. Setelah berlalu 29 hari, beliau datang ke rumah Aisyah pertama kali. Kemudian turunlah firman Allah pada saat itu yang menyuruh pilihan, memberikan pilihan kepada para ummatil mukminin. Memilih Allah dan Rasulnya dengan keputusan yang sudah ada, atau mereka diceraikan dan mereka boleh minta apa yang mereka kasih, sudah dikasih dan berpisah. Maka Nabi SAW satu persatu ummatil ditawarkan. Milih Allah dan Rasulnya dengan keputusan yang sudah ada dan bahagia dunia, bahagia akhirat, atau pisah dan diberikan apa yang diinginkan dunia tapi tidak akan ada jaminan apa-apa. Maka semuanya sepakat mengatakan, ya Rasulullah, tidak mungkin kami pilih selain Anda gitu. Nah, tapi Nabi SAW pada saat itu marah. Poinnya di situ, Ustaz. Ya, beliau marah karena memang ini kenapa terjadi tanda kutip tadi demo itu. Kenapa harus bersikap seperti ini? Kenapa nggak bicara baik-baik kalau ada kebutuhan? Kenapa harus dengan cara di sini mengajak istri-istri lain? Di sini posisi Hafsah radhiyallahu anha itu mengajak istri lain, akhirnya semuanya pada gemuruh lah ya gitu. Nah, itu saya tidak dibolehkan. Jadi ada saatnya di mana kita memang marah tapi karena Allah gitu. Dan itu hanya pada batas yang dibutuhkan. Jadi nah, bedakan ya antara tegas dengan keras. Kalau tegas boleh, keras tidak boleh. Maaf, saya nggak suka. Nah, gitu kan. Jadi kalau sudah melampaui batas, maaf, saya tidak suka dengan ini. Misalnya. Tapi bukan keras. Keras itu kayak main tangan, ya, tendang, apalah, jambak rambut, itu kan. Langsung ambil sikap itu. Ya, itu nggak benar. Selalu bawanya emosional, itu tidak benar. Makanya Nabi SAW di saat ada sebagian istri beliau yang cemburu, beliau cuma, misalnya contoh Ummu Salamah pernah mengirim 1 piring kurma kepada Aisyah dengan niat sebenarnya supaya Aisyah itu makan dengan Nabi, tapi Aisyah cemburu. Dan dia langsung menepis piring kurma itu yang dibawa oleh pembantu Ummu Salamah dan berantakanlah kurma itu. Nabi SAW tidak marah pada saat itu karena tahu ini cemburu. Maka kata Nabi SAW kepada pembantu Ummu Salamah, pungutlah karena ibumu sedang cemburu. Oh, itu sifatnya cemburu. Berarti kita hanya cukup sabar di situ, nggak perlu ditegur. Enggak, sebentar. Cemburu juga ada kelas-kelasnya. Ada tingkatan-tingkatannya. Itu nanti bisa satu episode sendiri tuh. Oke, siap. Masalah cemburu. Episode cemburu. Cemburu itu karena cemburu itu harus betul-betul kalau hanya terjadi pelanggaran agama. Kalau tidak maka tidak boleh. Karena cemburu Aisyah pun ditegur oleh Nabi SAW. Ditegur, Ustaz? Ya, ditegur. Seperti contoh pernah Aisyah cemburu dengan Khadijah. Khadijah setelah meninggal radhiyallahu anha. Jadi saking cintanya Nabi SAW pada Khadijah sampai pernah satu waktu di kota Madinah Nabi SAW lagi duduk sama Aisyah, lalu terdengar suara orang salam wanita, 2 orang wanita. Begitu mendengar suara itu Nabi SAW langsung berdiri dan menyambut di depan pintu. Aisyah mengatakan, saya melihat ternyata ada 2 orang wanita yang sudah sangat tua. Kemudian Nabi SAW suruh masuk dan Nabi mengatakan pada Aisyah, muliakanlah kedua orang ini. Maka Aisyah pun memuliakannya. Setelah pulang, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, siapa 2 orang tadi? Begitu luar biasa Anda memuliakannya. Kata Nabi SAW, yang satu adiknya Khadijah. Jadi karena adik kakak jadi suaranya mirip gitu. Jadi Nabi betul-betul teringat Khadijah pada saat mendengar suara adiknya. Dan yang satu sahabat dekatnya Khadijah. Dulu sering mendatangi rumah kami di Mekah. Nah, mendengar itu Aisyah cemburu. Mengatakannya, Rasulullah, apakah Anda masih mengenang wanita Quraisy yang tua dan sudah masuk ke kuburan? Allah. Ya, itu bahasa kalimatnya kayak gitu, Ustaz. Ya, karena terbawa dengan cemburu kan. Nah, ini sekaligus peringatan untuk para akhwat kita. Apakah boleh orang mengucapkan kata-kata kasar pada suami hanya karena cemburu? Maka kata Nabi SAW, wahai Aisyah, tidak akan pernah ada yang bisa menggantikan posisi Khadijah. Dia beriman pada aku di saat orang kufur. Dia mendukungku dengan hartanya. Dan juga Allah memberikan anak aku darinya. Karena dari Khadijah kan ada 6 orang anak.
Dengan itu jadi teguran buat Aisyah. Aisyah pun akhirnya minta maaf. Nah, seperti itu. Juga pernah Aisyah cemburu dengan Sofia, istri Nabi yang dari turunan Yahudi kan. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, cukuplah Anda dari wanita Yahudi yang pendek itu. Karena cemburu gitu. Tapi banyak orang mengangkat poin cemburu ini hanya kecemburuannya Aisyah. Tapi mereka tidak lihat sebenarnya apa endingnya, apa closing pelajarannya di situ. Ya, apa closing daripada penyampaian dari kasus itu. Nah, Nabi SAW mengatakan, wahai Aisyah, engkau telah mengucapkan kata-kata kalau diletakkan di air lautan maka akan rusak air lautan itu. Jadi artinya ini bahaya sekali, dosa besar kamu mengucapkan gini, menghina muslimah yang lain. Maka Aisyah pun minta maaf dan selesai. Nah, kita butuh fahami tentang penutupan penyampaian Nabi. Karena dalam penyampaian hadis itu kan di closingnya itu ada pesan. Jadi jangan baca setengah-setengah. Ya, jadi kita harus bijaksana di saat istri kita baik, santun, solehah, dan ini berarti menandakan dia adalah perhiasan dunia terbaik. Karena kata Nabi SAW, ad-dunya mata wa khairu mata mar'as salihah. Dunia ini semua perhiasan, sebagai perhiasan adalah wanita yang soleh. Maka kita balas dengan semua kebaikan itu, dengan kesolehan itu. Ini baru satu poin nih Ram, ngomong Ram, kayak panjang nih. Kalah nih sama bapak nih. Ada berapa poin Zat kira-kira Zat? Nah, nanti sebentar. Jadi ini belum selesai soal. Udah masih satu poin nih. Ya, enggak, biar maksimal. Oke, siap. Kita biar maksimal. Daripada kita cuma jelaskan secara umum atau global, nanti belum masuk, belum bisa difahami 100%. Targetnya kan kita bagaimana kupas tuntas, poin demi poin, dia sampai pesannya ke setiap muslim sebagai suami, sehingga dia mempraktikkan dalam hidupnya. Baik. Nah, gitu. Jadi memang kembali lagi tadi, jadi kita boleh tegas tapi tidak boleh keras. Nah, gitu. Jadi tegas pun itu di saat memang terjadi sesuatu yang salah. Kita mengatakan saya tidak suka misalnya, dan seterusnya. Nah, ini penting sekali. Dan Nabi SAW mengatakan, istausu bin nisa'i khaira. Saya wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada para wanita. Diwasiatkan, ya, penting banget. Ya, fa'innakum akhadtumu bi amanatillah, karena kalian mengambil mereka dari rumah ayah mereka sebagai amanah dari Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kalian menghalalkan kemaluan untuk kalian nikmati kemaluannya dengan kalimat Allah. Akad nikah. Ya, karena kan kita ini ada sperma ya, panas segala macam, kita harus tuangkan. Nah, dengan kita punya tempat pelampiasan kemaluan dia, itu berarti luar biasa, dan itu hanya boleh dengan kalimat Allah. Berarti kan penghalalan ini memang melalui proses Allah yang izinkan. Maka Nabi SAW mengatakan, saya wasiatkan kalian, hati-hati dengan ini. Waduh. Kemudian Nabi SAW masih lanjutkan hadisnya, hadis beliau dengan mengatakan bahwasanya dan kalian punya hak, ya kan, Allah tala furushakum ahadan takrahuna. Tidak boleh dia wanita ini memasukkan ke permadani kalian atau ke rumah kalian yang kalian tidak sukai, gitu kan? Jadi tetap harus seperti yang mereka punya hak, kita juga punya hak. Tapi di sini poinnya adalah kita disuruh berbuat baik pada wanita. Dalam hadis lain, berbuat baik kepada wanita karena mereka terbuat dari tulang rusuk, dan yang paling tinggi dari tulang rusuk, ya bagian atasnya adalah yang bengkok. Ya. Kalau kalian datang meluruskan dengan keras, patahlah. Tulang rusuk kan gitu ya. Ya. Kalau ditarik dengan keras, patahlah. Kata para ulama, yang dimaksud adalah dengan menceraikannya, jadi mematahkan, atau bermuamalah yang kasar, gitu kan. Nah, kalau kalian biarkan, tadi karena cintanya dia biarkan aja, udah deh, saya sayang sekali sama istri, biar aja, gak apa-apa, ya, maka dia tetap bengkok. Oleh karena itu, istausu bin nisa'i khaira. Saya wasiatkan untuk selalu bijaksana dalam bermuamalah dengan masalah wanita ini. Bisa dibilang kita diamanahkan sama Rasulullah ya, untuk itu ya. Iya. Nah, itu harus dijaga, dan dapat amanah langsung loh kita. Baru satu poin tadi masalah lemah lembut ya Ustaz ya. Si suami ini kan harus peka terhadap kebutuhan istrinya juga, kalau berinteraksi itu lemah lembut, santun. Ya. Tapi satu sisi tetap dia boleh, ingat ya, dia boleh marah di saat terjadi pelanggaran. Tidak kasar. Pada tempatnya. Ya, pada tempatnya. Jadi itu pun kalau darurat, sehingga memang kalau orang keseringan marah, nanti juga tidak punya nilai marah itu kan. Jadi dia marah di tempatnya kalau memang dibutuhkan. Awalnya tentu dia ingatkan dengan baik. Itu nggak boleh loh, harusnya begini loh, harusnya begini, misalnya kita ingatkan. Kalau sudah berulang kali, nah kita pindah ke level yang sedikit tegas gitu kan. Dimana ketegasan itu akan kita berharap membuahkan hasil. Yeah. Nah, Ana pengen masuk ke konflik Ustaz. Jadi misalnya tadi Ustaz, yang suami ini harus berlemah lembut, coba sikap yang baik kepada istrinya. Nah, di lain sisi mungkin si suaminya itu juga tidak ingin memulai gitu loh. Tidak ingin memulai karena mungkin ada sikap istrinya yang kurang enak gitu loh. Jadi sehingga ini kayak dua-duanya jaim Ustaz. Ini
Gak mau mulai duluan untuk baikan, yang satu lagi gak mau mulai duluan untuk baikan. Pas lagi marah-marahan nih. Lagi marah. Gengsi-gengsian udah. Ya. Jadi itu solusinya gimana, Ustaz? Jadi masing-masing ini pengen haknya terpenuhi duluan, ini sebenarnya siapa yang harus ngalah sih, Ustaz? Jadi setiap muslim dan muslimah, setiap suami dan istri dalam Islam itu, mereka harus sepakat kalau judul kehidupan mereka, ya, panduan mereka adalah Islam. Jadi di atas kepala suami dan itu ada Islam. Tolok ukur orang yang benar atau orang yang salah Islam. Islam yang menilai, bukan kita pribadi. Jadi harus itu. Pada saat suami benar dalam agama Islam, karena Islam memandangnya benar, sang istri berarti salah, maka di sini suami memaafkan, istri minta maaf. Ya. Kalau si istri yang benar menurut agama, maka si suami yang minta maaf dan istri yang memaafkan. Dan harus seperti itu. Rumah tangga itu seperti pernah saya jelaskan di salah satu episode kita, ta'aruf yang sebenarnya itu justru dimulai dari akad nikah sampai salah satunya meninggal. Iya. Jadi kalau kita baru kenalan awal, kirim biodata sebelum akad nikah itu ta'aruf, pembukaan, mukaddimah, belum kenal itu. Ini ada konflik satu lagi, Ustaz, dalam permasalahan yang tadi, poin yang pertama. Jadi misalnya perihal menasehati ya, Ustaz ya. Ketika misalnya istrinya dinasehatin gitu, tiba-tiba dia ngungkit, lah kan kamu juga dulu kayak gitu. Ngungkit masa lalu. Ya, mungkin masa lalu kita pernah kayak gitu juga. Ketika kita nasehatin istri, dia balik lagi ke kita. Biasanya ada ini tuh, ada catatannya biasa di handphone. Kemarin dulu tuh kamu pernah gini. Hafal di luar kepala. Hafal di luar kepala. Akhirnya saling serang. Mungkin nanti siapa yang duluan ngalah ya udah gitu. Ya, memang tadi poin yang sempat saya ingatkan tentang masalah agama Islam, tolak ukurnya itu harus kembali kepada agama dulu. Itu disepakati, selalu diingatkan dalam rumah tangga itu. Ada apa-apa kita kembali kepada agama ya. Agama bilang apa, Allah dan Rasulnya bilang apa, kita ikutin. Nah, gitu. Jadi tolak ukur siapa benar siapa salah itu adalah agama. Supaya ngerucut dan ada rujukannya. Karena kalau tidak akan bisa. Kenapa terjadi seperti itu? Misalnya terjadi egois, orang tidak mau memulai. Atau apalah tadi misalnya kita nasihatin terus diungkit lagi, mungkin kita pun pernah melakukan misalnya, karena memang bukan agama tolak ukurnya. Kan kalau agama itu, kalau seseorang pernah berbuat salah kemudian dia sudah taubat, kan clear. Taubat membersihkan kesalahan yang lalu, kan gitu kata Nabi SAW gitu. At-taubat tajubbu ma qablah, taubat membersihkan semua kesalahan yang lalu. Atau dalam hadis yang lain, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah, orang yang telah bertaubat dari satu dosa tidak ada, seakan-akan tidak ada dosanya sama sekali. Berarti kan sudah clear. Tidak bisa satu sosok pasangan menjadikan, karena misalnya ini pernah bohong, dia sudah taubat nih, sudah luruskan. Kemudian ini sekarang berbohong, ini diluruskan. Lalu dia katakan, kau juga pernah begitu. Berarti orang ini tidak paham agama. Agama itu berarti pada saat kita dinasehatin dan itu benar, kita harus menerimanya sebagai sebuah masukan positif dan kemudian kita perbaiki ke depan. Allah kan menjadikan pasangan itu hanya penyebab supaya hukum Allah ini bisa berjalan. Suami menjalankan tugasnya, yang Allah perintahkan, istri juga begitu. Dan kalau salah satunya buat salah, yang salah satu mengingatkan. Nah seperti itu. Jadi nggak boleh dia poin seperti ini nggak boleh muncul dalam masalah konflik rumah tangga itu. Gak boleh mengatakan, oh dulu kan kamu juga pernah begini. Atau misalnya dia mengenang masa lalu, ya memang mungkin orang ini dulu bebas, kemudian sekarang sudah taubat, itu nggak bisa lagi. Makanya kita lihat dalam kehidupan para salafus saleh, para sahabat, mereka tuh mereka tahu sebenarnya Umar bin Khattab dulu pemabuk, membunuh umat Islam, sembah berhala. Tapi tidak pernah ada sahabat mengatakan, Umar kau kan dulu masa lalu begini, untuk apa kau nasihatin kami? Gak ada. Gak ada kayak gitu. Gak ada yang berani juga kayaknya. Enggak, kalau berani ada saja orang yang berani kan. Tapi memang mereka paham benar Islam tidak menyuruh itu. Betul. Karena kalau kita selalu ada yang nasihatin lalu kita melihat masa lalu orang, ini masa lalunya tidak benar nih. Untuk apa saya dengar? Itu salah, karena dia kan bisa saya sudah taubat dan sekarang berubah. Berapa banyak orang yang dulunya ahli maksiat kemudian sekarang sudah menjadi seorang alim, bahkan menjadi ulama. Iya, nggak perlu diungkit-ungkit lagi. Iya, nggak perlu. Berarti semua barang bukti dihancurin aja semua? Tidak semua, iya. Bukan dihancurin. Memang sebaiknya pada saat kita lagi bertengkar suami istri itu, ini juga bisa jadi episode sendiri misalnya masalah konflik. Ya kan, bagaimana konflik itu dipecahkan dan diselesaikan. Memang ini permasalahan sering terjadi. Kalau terjadi konflik dan tadi, kalau idealnya kembali kepada agama Islam, siapa benar dia memaafkan, siapa yang salah dia ngakui dan dia minta maaf, lalu buka lembaran baru, kan gitu. Nah, pada saat sudah membuka lembaran baru, memang semua pemicu keributan itu sudah harus
lenyapkan. Ya, isi-isi tulisan WA segala macam dihapus. Dan saran saya kepada setiap suami, kalau istrinya sudah WA macam-macam, sebaiknya jangan ditanggapin. Gak usah ditanggapin. Karena ya nanti dia akan kehabisan kosakata sendiri. Karena kalau kita layanin, mereka itu terbawa perasaan. Mereka akan terus berbicara dengan perasaan, dan perasaan ini seringkali menyakitkan. Iya. Kalau dia membahasakan, oleh karena itu jangan, usah direspon. Padahal kita udah minta maaf, Zat ya. Udah minta maaf, udah ngalah, masih aja diserang, Zat. Kok minta maaf doang, gak ada yang lain. Kamu tuh gini, tapi gimana ya? Udahlah kita diem aja. Tidak boleh juga diam. Oh gitu. Tapi kita gini, daripada antum balas-balasan via WA, mendingan antum ketemu, ngobrol, clearkan pada saat itu. Jadi usahakan setiap ada masalah, saran saya pribadi ini jangan dinginapkan, clearkan aja pada hari itu. Jadi kita buka lembaran baru. Nah biasanya kalau dinginapkan sehari 2 hari, ini dibumbui terus sama setan nih. Apalagi kalau sampai pisah rumah, beda kota, beda negara, ini makin jadi gitu. Oleh karena itu kita jangan membiarkan. Iya betul, Sat. Karena pribadi seperti itu sama istri, kalau kita ada masalah langsung kita selesaikan. Jangan sampai kita ke bawah tidur, jadi nggak enak rasanya, Ram. Pernah kayak gitu nggak? Ke bawah safar nggak enak rasanya. harus langsung selesai itu. Iya. Selama safar jadi azab banget itu. Yang penting kita paham bahwasanya itu tadi tolak ukur agama. Siapa yang benar menurut agama, yang salah menurut agama. Iya. Jadi selesai, pasti akan bisa. Orang yang salah pun dalam agama itu bukan berarti dia orang buruk, dia sedang lalai. Dan tugas kita sebagai pasangan kita yang sedang lalai itu seperti lagi dirangkul oleh syaitan, dibawa ke neraka. Tugas kita sekarang tarik kembali tangannya, supaya jangan dia dalam rangkulan syaitan dan dilempar ke api neraka itu kan. Ini harus bisa difahami. Dan ini ada pertanyaan lagi, Ustaz, terkait yang tadi antum bahas masalah boikot, Ustaz. Jadi kan yang tadi antum kisahkan itu, istri Nabi itu diboikot oleh Rasulullah SAW. Ketika diboikot itu, Ustaz, ini juga ada pembahasan yang berikutnya ya, masalah nafkah. Ini ketika diboikot ini, apa nafkah itu jalan, Ustaz? Jalan. Tetap jalan? Jalan. Tidak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Kecuali memang dia sudah melakukan pelanggaran-pelanggaran agama yang berhubungan dengan masalah nafkah itu. Atau pelanggaran agama besar yang memang membuat dia tidak menjalankan kewajibannya. Di situ boleh. Contoh misalnya, dia curang dari sisi nafkah. Misal kita memberikan dia 5 juta rupiah, lalu dia buat laporan palsu. Contoh. Udah habis uang, padahal sebenarnya tidak. Lalu dia nabung, atau dia pakai untuk yang lain yang tidak izin sama suaminya. Dan kita temukan buktinya. Ternyata nih, kok jadi tabungan, kok jadi malah minta tambahan, padahal sebenarnya dia gunakan untuk jalan-jalan sama temannya misalnya, atau dia bantu keluarganya tanpa izin. Nah di saat itu kita bisa memberhentikan dulu, di stop, gitu kan? Di stop dalam arti kata tambahan yang dia minta kita nggak kasih. Nafkah dasar tetap berjalan. Dasar yang dia harus makan dan minum, gitu kan? Yang kehidupan berjalan tetap ada ya. Ya. Nah dan perlu juga digarisbawahi, kewajiban suami dalam memberikan nafkah itu adalah sifatnya harian, bukan bulanan. Jadi kewajiban kita memberikan, kalau hari ini saya makan apa, saya minum apa, istri saya juga ikut makan dan minum gitu. Kalau ada seorang suami memberikan dari awal bulan itu untuk 1 bulan ke depan, itu kebaikan yang luar biasa. Karena kalau dia meninggal di pertengahan bulan, berarti 2 pekan itu dia sudah berbuat baik. Karena kan kewajiban dia harian. Kapan dia hidup, kalau dia masih hidup hari ini dia berikan nafkah, kalau dia meninggal besok ya sudah, dia gugur, tidak ada lagi kewajiban dia. Nah seperti itu. Dan Anda pernah dengar, Ustaz, maksudnya di kajian itu kan si suami ini kan ada kewajiban untuk memberi nafkah itu, Ustaz. Nah berarti si nafkah ini apa berbanding lurus dengan kegiatan biologis, Ustaz? Ada hak? Ya itu juga hal yang lain. Karena biologis itu kan kewajiban mutlak. Dan bagi istri yang tidak menjalankan biologisnya, itu boleh diboikot nafkahnya. Karena pernikahan asalnya adalah al-wata', jima itu kan, hubungan biologis. Untuk hari itu, Ustaz ya? Iya. Karena per hari itu. Iya. Jadi dia tidak bisa, kita punya hak untuk menahan, tidak memberikan kepada dia. Kenapa dia tidak melayani? Kecuali dia sakit, dia punya uzur syar'i. Nah, makanya problem-problem yang seperti ini sebenarnya itu bisa lepas dari pernikahan karena mendahulukan agama. Nah kalau kita dahulukan agama itu kita akan aman. Permasalahannya kita kebanyakan orang hanya dahulukan cantiknya, ya kan, jarum nasabnya atau hartanya, sehingga ini masalah-masalah seperti ini dianggap remeh oleh sang istri itu. Makanya harus belajar juga, Ron. Mungkin supaya lebih jelas perihal nafkah ini,
Nafkah seperti apa yang wajib bagi kita untuk berikan kepada istri kita, Ustaz? Ini mungkin poin Oke. kedua ya Ustaz ya. Ya, ini poin kedua tentang masalah nafkah itu. Yang kita wajib untuk berikan itu adalah nafkah dasar di 5 hal. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan transportasi. 5 hal. Ya, semampu suami. Semampu suami. Liyunfik dzu sa'atin min sa'atih, kata Allah SWT dalam Al-Quran. Orang sang suami ini memberikan nafkah semampu dengan atau sesuai dengan kemampuan dia. Nah, apa yang dia makan hari itu istrinya juga makan. Apa yang dia minum juga minum. Makanan, minuman, kemudian pakaian, dia juga memberikan pakaian yang layak untuk istrinya. Kemudian ini kata Allah SWT, kata Nabi SAW dalam hadis, dan juga hak mereka dari kalian adalah kalian memberikan makanan, minuman, nafkah semampu kalian. Kemudian tempat tinggal itu kata Allah SWT dalam Al-Quran dalam surah At-Talaq gitu ya, askinuhunna min haitsu takantum min wujudikum. Tempat tinggalkanlah para istri itu ya di tempat yang kalian tinggali. Kemudian kalau transportasi di mana Nabi SAW berikan contoh, beliau memberikan tunggangan unta ya untuk para ummahatil mukminin. Nah, itu contohnya ini nafkah, tapi ini semampu suami. Kalau suami hanya mampu misalnya kalau makan minum masih aman ya, pakaian juga mungkin itu sudah umum, kita masih bisa mendapatkan yang murah-murah. Tapi kalau tempat tinggal misalnya semampu suami, kos-kosan ya udah kos-kosan, kontrak ya kontrak, bisa beli rumah ya beli rumah gitu kan. Kemudian juga transportasi sama, kalau dia belum bisa miliki yang punya dia pribadi ya sudah transportasi umum misalnya. Itu udah seterusnya. Nah, ini masalah nafkah. Kalau 5-5-nya nggak terpenuhi, misal si suami kena PHK atau ada pandemi kemarin mereka kerjanya. Kalau ada uzur syar'i berbeda. Kalau ada orang yang sudah ikhtiar, dia coba bekerja, melamar sana sini, belum dapat ya sudah, dia tinggal berikan pengertian istrinya. Karena kan apa yang dia makan hari itu, istrinya juga makan. Nah gitu. Kalau misalnya dia cuma mampu beli 1 bungkus nasi uduk, ya sudah bagi 2 sama istri. Itulah keromantisan di situ, ya kan? Jadi bukan berarti dia kelaparan, lalu kemudian istrinya harus punya makan, nah, dia tidak bisa gimana? Nah, itu resiko kehidupan. Dan ini yang 5 ini yang pokok ya Ustaz ya. Iya, ini yang pokok. Sunnah itu. Ya. Tapi umumnya orang kalau sudah berumah tangga ikhlas niat karena ingin menjalankan perintah agama, itu Abdullah bin Abbas mengatakan dalam hadis, iltamisul ghina fin nikah. Carilah kekayaan itu pada pernikahan. Karena dalam pernikahan itu Allah SWT akan berikan keberkahan. Allah berikan keberkahan, Allah bukakan pintu rezeki. Karena rezeki si laki-laki sebagai suami dan istri, si perempuan sebagai istri, ini kayak disatukan kan. Karena mereka satu kesatuan. Maka Allah SWT lebih berkahi dalam masalah pendapatan biasanya. Ya mungkin kita semua rasakan pada saat bujang dengan sudah menikah sekarang pasti akan beda kondisi dan pendapatan itu. Jadi logikanya kalau nambah lagi anak, nambah lagi rezeki, Ustaz. Iya, memang begitu. Masya Allah. Memang begitu, karena ada amanah rezekinya dia di pundak kita. Karena ada pikiran tuh orang-orang ngapain nambah anak lagi, kita cuma nggak mampu buat makan berdua Nah, aja. itu karena kedangkalan faham agama. Iya. Karena Allah sudah memberikan rezeki setiap individu itu. Kalau dia jadi amanah sebagai istri kita atau sebagai anak kita, maka otomatis akan ada tambahan itu. Rezeki. Otomatis. Mungkin pembahasan sendiri Ustaz ya. Wah, itu panjang lagi. Banyak anak, banyak rezeki gitu. Karena nanti mungkin ada konflik atau apa Iya. kan pembahasan. Oh iya. Nah, itu ada bahasan sendiri. Yang penting kalau memang mau nambah fasilitas, kayak misalnya nambah, ini sudah punya anak 1, fasilitasnya apa? Anak 2. Nah, itu kan fasilitas sebenarnya anak itu, bukan beban. Karena dengan mereka ada kan jadi amal soleh buat kita, jadi penerus kita gitu kan, membawa nama harum kita, membawa nasab kita misalnya. Berarti harus ada maintenance dong. Nah, ada tambahan gitu kan. Tadinya mungkin 1 tempat tidur jadi 2 tempat tidur misalnya ya. Ada tambahan untuk nafkah kebutuhan anak tersebut, seterusnya lah ya. Perlindungannya, pendidikannya segala macam itu memang harus ada seperti itu. Jadi nggak bisa juga suami egois, kamu melahirkan terus, tapi dia nggak pikirin masalah tambahan nafkahnya misalnya. Itiara yang ada, Ustaz. Ya, kalau mau lebih adil adalah dia tentukan nafkah buat istrinya. Duduk sama istri, ini kebutuhan apa aja sih? Sabun mandi, sampo, odol, segala macam dirincikan semuanya. Oh, butuh 3 juta. Jadi 3 juta ya. Terus kebutuhan anak kita, anaknya 700.000 misalnya, atau 1 juta. Yaudah ini anak 1 juta ya. Lahir anak yang kedua 1 juta lagi. Jadi masing-masing punya kita kasih. Dan kita pun sebagai suami jadi bijaksana di sini, kita jadi tahu, oh anak saya 2, istri saya 1, ini butuh 3 juta, anak-anak 1 juta. Berarti saya siapkan 5 juta. Berarti kita sudah bisa tahu, oh saya harus bekerja dengan pendapatan 5 juta lah gitu. Karena itu kewajiban dasar. Jadi punya target ya, Ustaz. Ya. Iya. Dan di luar tadi 5 itu Ustaz, misalnya pembantu lah gitu, atau make up, perawatan segala macam, itu masuk ke 5. Nah itu tambahan. Itu tambahan. Itu sudah sunnah. Dalam nafkah itu bukan kewajiban.
Jadi apakah suami wajib menyiapkan pembantu? Jawabannya tidak. Terbukti waktu Fatimah radhiyallahu anha datang kepada Nabi SAW dan mengeluhkan sambil memperlihatkan telapak tangan beliau yang pecah-pecah karena mencuci baju Ali sebagai suami, mencuci baju Hasan dan Husain radhiyallahu anhu ajma'in itu beliau kerjakan sendiri pekerjaan rumah padahal beliau anak raja dan anak Nabi kan. Maka waktu itu Nabi SAW mengatakan, mau nggak aku tunjukkan kepadamu amalan lebih baik daripada pembantu. Nabi bukan kasih pembantu, padahal pada saat itu banyak sekali hamba sahaya dari rampasan perang. Bisa Nabi kasih. Tapi Nabi ingin didik anaknya dan juga didik umat ini, bukan itu loh, bukan pembantu solusinya. Tapi kalau kamu kerja ada pahalanya sendiri tuh. Maka Nabi bilang, mau kan saya tunjukkan amalan lebih baik daripada pembantu itu. Kalau kamu mau tidur, bacalah Subhanallah 33, Alhamdulillah 3, Allah Akbar 33 atau 34 dalam riwayat lain. Itu lebih baik daripada pembantu. Jadi Nabi singgung masalah pembantu itu. Tapi apakah boleh suami menyiapkan pembantu istri? Boleh. Kalau dia ingin meringankan bebannya, misalnya karena ada anak, gitu kan, atau rumah cukup luas, dia ingin memudahkan lah supaya istrinya juga pada saat dia pulang ke rumah udah bisa fokus buat suami. Nah itu oke saja, gak ada masalah. Tapi bukan berarti dengan adanya si istri menuntut mengatakan, oh kamu harus siapin saya pembantu. Padahal sebenarnya dia masih sendiri atau anaknya masih satu, dia masih bisa urus misalnya. Nah ini tidak boleh dianggap itu sebagai sebuah kewajiban. Ini cuma tambahan. Makanya tadi saya titik beratkan, harus paham mana kewajiban sehingga fokus ke situ saja. Kalau seorang istri mau minta pembantu, dia sampaikan baik-baik. Seperti orang yang minta tambahan seperti apa sih? Iya. Ya, gitu. Dia santun, dia ramah, dia sampaikan permasalahannya apa. Ya. Kalau istri yang ingin bekerja saat membantu mencari nafkah itu boleh nggak, Ustaz? Itu sebenarnya sama, tambahan itu ya. Itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan masalah nafkah atau masalah kewajiban. Dilihat kondisi dan keadaan. Kalau suaminya sudah tua, suaminya kena penyakit kronis, ya, tidak mungkin lagi bekerja lah. Dan mungkin tidak ada pendapatan. Bahkan mungkin sebagian suami karena sakit, dia butuh obat. Istrinya masih mampu, lalu istrinya bekerja, berdagang, bekerja. Oke, untuk biaya keluarga. Tapi kalau misalnya suami sudah punya pendapatan, walaupun pas-pasan, tapi istri dengan argumen, udah saya juga akan bantu nanti. Itu tidak perlu. Karena perempuan ini sensitif sekali. Kapan dia sudah mulai kerja, punya pendapatan, apalagi di tempat umum, interaksi sama lawan jenis, ini kan efeknya besar sekali. Secara kejiwaan ya, dia bisa tergoda, apalagi kalau sudah punya pendapatan sendiri. Kenapa istri disuruh diberikan nafkah? Supaya mereka tuh nggak usah pikirkan kerjaan dan tidak usah punya pendapatan. Karena kalau punya pendapatan biasanya, tanda kutip, ada sebagian istri, apalagi kalau pendapatannya lebih besar dari suami, dia anggap remeh suaminya. Suaminya nggak punya kedudukan lagi. Dia merasa bahkan tidak butuh dengan rumah tangga, lebih baik cerai aja. Karena merasa bisa hidup sendiri gitu ya, mampu. Ya. Jadi makanya Islam menyuruh istri diberikan nafkah. Karena memang mereka begitu pemikirannya. Nah, itu salah satu hikmah gitu kan. Jadi nggak usah. Dan ada satu kasus pernah seorang ikhwah datang kepada saya lalu mengatakan begini. Waktu itu Masya Allah awalnya dia sangat semangat, energik sekali orangnya, kerja di satu lembaga gitu. Kemudian mungkin setelah 6-7 bulan ketemu, terus dia matanya berkaca-kaca lalu dia mengatakan habis sholat berjamaah sama-sama, Ustaz saya pengen bicara 4 mata Ustaz. Oh ya silakan. Terus dia sambil berkaca-kaca matanya lalu dia mengatakan mau cerita tentang masalah istri saya Ustaz. Kenapa? Dia bilang beberapa tahun kami berumah tangga, kami bahagia sekali. Kalau tidak salah 3-4 tahun sampai punya anak 2. Bahagia, saya kerja, apa yang saya dapatkan saya nikmatin sama anak. Nah tiba-tiba istri saya mengatakan begini, bagaimana kalau saya kerja juga? Kebetulan dia juga sarjana. Saya kerja juga, nanti mungkin dari uang kita yang digabungin, kita bisa cicil rumah, cicil mobil. Idenya bagus. Suaminya awalnya mengatakan, oh kalau gitu bagus saja, tidak apa-apa. Mulailah bekerja. Tapi qadarullah, sang istri mendapatkan pekerjaan lebih layak daripada suaminya dan pendapatan lebih besar. Kata suaminya, tiba-tiba istri saya berubah sikap. Mulai berubah sikap. Karena dia menganggap suaminya, kamu siapa? Pendapatanmu lebih kecil. Gak selevel gitu, Zat. Ya mungkin ada ke situ pikiran, atau mungkin dia merasa udah saya untuk apa suami saya capek-capek melayani toh saya sudah dipenuhi kok. Gitu lah. Itu secara kejiwaan bisa muncul dan itu terjadi fakta lapangan dari kisah ini. Akhirnya dia pun sering pulang telat, dan kalau pulang telat capek dalam kondisi dia nggak punya kebijaksanaan seperti suami. Kita capek pun, tapi kalau lihat istri sudah dandan segala macam, kita masih merasa, oh ini kewajiban saya untuk penuhi biologisnya. Kalau mereka sudah tidak seperti itu. Sering marah kata akhi ini. Marah tiba-tiba kalau saya ajak biologis, saya capek, apa kamu tidak tahu gini-gini. Lebih parah daripada itu, terbukalah pintu-pintu pergaulan yang tidak diharapkan. Karena dia punya atasan laki-laki dan mewajibkan dia ikut keluar meeting kantor, keluar kota. Sampai suaminya bilang, saya pernah jemput, dia turun dari mobil atasannya.
cuma berdua aja. Nah, bagaimana sikap saya, apa yang saya harus lakukan? Nah, ini kan ya, konflik yang terjadi yang memang serba salah sang suami sekarang. Dia yang izinkan dan suami istrinya sudah terlanjur rusak begini. Ya, saya cuma bilang ya antum berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah bisa berhentikan dari tempat kerjanya itu, sambil di waktu atau momen tertentu yang tepat ya nasihatin. Kalau umur tuh di dunia sebentar dan kita akan meninggalkannya, ya, harusnya ini bisa diperbaikin kondisi dan keadaannya. Terus ingatkan dia kenangan-kenangan pada saat dia dulu di rumah ngurus suami, ngurus anak, apa yang indah, karena mereka pakai perasaan disentuh dari sisi itu supaya mereka bisa memahami kalau itu harusnya dikerjakan.